Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Itu yang pertama kali di Republik ini, Bapak Ketua Umum, anak kandung jadi sekjen. Artinya kan kalau Bapak Ketua Umum, anak sekjen itu Ya, tanpa malu-malu ya? Ya tanpa malu-malu dan merasa paling demokratis. Iya. Kalau ngomong, mohon maaf, zamannya Soeharto aja yang diktator begitu dulu, yang kita sebut dia diktator, itu tidak seperti itu. Bang Joni juga termasuk pendiri Partai Demokrat. Oh enggak, deklarator, karena waktu saya PNS. Oh ya, deklarator. Iya, Ya. karena PNS. PNS. Masih Jadi PNS pada saat masih itu. deklarator ya, Iya. pada tahun 2001. Saya deklarasinya terakhir itu dideklarasikan itu di awal 2002. Nah, pendiriannya 2001. Pendirian Ya, 2001, deklarasi pada 2002, 2002. tapi sudah aktif waktu itu di Sudah aktif. DPP Sudah Partai Demokrat. Sudah dari 2002. Ketua umumnya Pak Profesor Budi Santoso. Saya salah satu ketuanya. Ya, itu luar biasa ya. Saya melihat ini salah satu ya dalam konteks KLB tahun 2021 itu di Brastagi ya. Brastagi. Saya ingat itu di Brastagi ya, yang mencalonkan Pak Muldoko Iya. sebagai calon ketua Ketua umum. Dan Marzuki Ali. Oh, dan Marzuki Ali. Marzuki Ali ikut. Dan mereka datang semua ke sana ya. Datang. Datang. Marzuki Ali datang. Nah, ini kok kenapa sih Bang, nampaknya Bang Joni dalam konteks ini bukan nggak suka ya, tetapi ya katakanlah agak kesal gitu. Ya. Agak kesal ya. dengan DPP Demokrat yang dipimpin oleh AHY ini. Kan pada masa SBY kan nggak ada masalah. Nah, gimana ceritanya nih Bang? Jadi yang pertama sebenarnya sejak awal SBY ini setelah jadi presiden, dia kan SBY ini kan masuk di 2003. Di 2003 dan dia bukan pendiri. Bahkan ada pidatonya di situ pada satu saya ketua panitianya di Bogor bahwa dia baru bergabung di 2003. Ya kan? 2003 ya, nanti videonya bisa saya tunjukkan. Yang ketiga, barulah dia setelah lolos verifikasi KPU Demokrat di 2003, saya waktu juga ketua panitia di Kinasi, barulah dia bergabung. Bergabunglah dia di situ. Izinkan saya sebagai salah satu anggota keluarga besar Partai Demokrat adalah bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya. Setelah dia jadi presiden, kongres pertama dia mencalonkan ketua umum orang yang bisa manut atau menjilat kepada dia, Kartono waktu itu. Itu pun kalah. Yang menang adalah Hadi Utomo. Loh, Adi Utomo. Iparnya. Adi Utomo ini kan adik Ibu Ani kan? Iya, Oh, jadi ada ipar. SBY waktu Istri- itu malah tidak mendukung Pak Hadi Utomo. Bukan, nggak mendukung Hartono waktu itu. Karena Hadi Utomo ini kan orangnya tegas. Sementara dia nggak bisa mengendalikan Hadi Utomo. Pokoknya orang yang bisa dikendalikan baru kalah. Kongres yang kedua, dia semua menteri, semua pejabat zaman itu kan masih presiden. Waktu Anas 2010. Kongres kedua 2010 di Bandung. Calonnya SBY itu Andi Malarangeng. Siapa Andi Malarangeng? Dari masih partai yang tidak lolos. PDK, dia sekjennya waktu itu, ya. Cuma karena dia penjilat, ya tuh, kan gitu. Memenuhi syarat pun baru persyaratan aja nggak lolos. Padahal menteri semua turun tangan, semua resources diturunkan, nggak laku. Persyaratannya nggak laku. Waktu itu misal 125 suara, dia tidak sampai 100. Anas terpilih. Partai Demokrat begitu Anas jadi ketua umum, polling Demokrat itu 34%. Wah, semua berita dunia. Ya, karena sesuatu hal, proses hukum dan terus terang saja, ini pun dulu kan sesuatu yang tidak elok. Waktu itu SBY di luar negeri. Masa seorang presiden, bahkan dia adalah sebagai pembina Demokrat, Anas ketua umum dari luar negeri, dibilang, tolong KPK supaya status Anas diperjelas. Itu kan ada itu. Di luar negeri, ya kan? Kan aneh, ya toh? Sehingga sebelum Anas tersangka, dia bentuklah presidium. Itulah yang saya katakan, dialah pembegal partai sebenarnya. Ajas praduga tak bersalah dong. Ya toh? Itu hanya dikumpulkan di Cikeas. Ya, dia telepon saya waktu itu. Supaya saya tidak boleh bicara. Boleh, ini SBY, ya toh? Boleh, disumpah, mengaku nggak dia telepon saya supaya saya tidak boleh bicara. Memang kalau saya nggak ditelepon, pasti saya bicara. Aja seperti bersalah. Makanya waktu itu Anas di samping saya nendang kaki saya. Tapi karena saya udah janji, tidak boleh bicara, saya nggak tahu kalau rapatnya adalah mengelirkan Anas. Padahal dia belum tersangka presidium. Sehingga Anas adalah hanya sebagai wakil ketua presidium. SBY ketua presidiumnya. Sehingga Anas. Tidak lama kemudian, itulah Anas menjadi tersangka. Ya, kan gitu. Dia hanya melanjutkan. Kongres luar biasa pertama di 2013 di Bali.
Saya pimpinan sidangnya. Dan dia bilang hanya meneruskan. Udah, oke, aklamasilah dia selaku presiden, ketua umum kan, anaknya menjadi sekjen IBAS. Itu yang pertama kali di Republik ini, Bapak ketua umum, anak kandung jadi sekjen. Jadi selalu memecah rekor yang dia tuduh orang lain cawe-cawe. Itu padahal ini fakta. Yang lain kan belum tentu. Ini nggak tahu istilahnya apa lagi. Di atas cawe-cawe Bapak ketua umum, anak jadi sekjen. Dan ini fakta. Bukan asumsi, bukan halusinasi seperti Denny atau prediksi, bukan. Artinya kan kalau Bapak Ketua Umum anak sekjen itu ya, tanpa malu-malu ya? Iya, tanpa malu-malu dan merasa paling demokratis. Kalau ngomong, ya mohon maaf, zamannya Soeharto aja yang diktator begitu dulu, yang kita sebut dia diktator, itu tidak seperti itu. Dia masih kebebasan kepada orang lain, tapi dia bina, kan gitu kan? Oh, ini enggak. Dan dia masih selalu merasa demokratis. Sampai sekarang, menuduh orang lain yang aneh-aneh pada diri sendirinya lebih parah. Itu yang fakta. Ini fakta loh, bukan menuduh, fakta. Kalau yang lain kan menuduh. Nah, seperti dia ini menuduh. Seperti SBY juga menuduh pemerintah. Ya, cawe-cawe menuduh bahwa akan terjadi pemilihan umum yang tidak fair. Itu kan menuduh, belum pemilihan umum aja belum terjadi. Kalau ini kan sudah terjadi, ya terjadi. Itu fakta. Berikutnya adalah dia hanya mau melanjutkan Kongres ketiga di Surabaya 2015. Karena itu tadi kan KLB pertama, dia maju sendiri. Ya udahlah, karena kan waktu juga Jokowi hadir waktu itu Jokowi terpilih aklamasi, sudah. Padahal sebetulnya kalau mau fair harusnya Marzuki Ali dong. Dia pemilih suara kedua kok, ya kan? Setelah gagal tadi Andi Malarangeng tadi itu Andi Malarangeng gagal, calonnya SBY yang di Kongres kedua di Bandung. Gagal, itu loh. Baru Kongres tadi kedua, ketiga, keempat di Surabaya. Tadi kan KLB yang pertama tapi Kongres ketiga tuh. Keempat di Surabaya, SBY kembali lagi menjadi ketua umum. Aklamasi. Oke, fine aja. Di 2020 dimanipulasi lagi. Ini boleh, mohon maaf yang terhormat SBY. Kalau memang omongan saya ini tidak benar, mari kita tunjukkan pada publik fakta-faktanya, dan SBY termasuk AHY rekayasa di 2020 di GCC Senayan. Dilakukan kongres, tapi isinya bukan kongres. Ada Hadi Utomo, ada Pak Budi Santoso, ada saya di situ. Semua peserta disuruh keluar, kecuali pemilik suara, kan udah nggak benar. Begitu selesai dia pembukaan, langsung AHY ketua umum, jadi ketua umum. Yang lebih parah lagi, dimanipulasi, dimanipulator, dibohongin, entah apa istilahnya. Anggaran dasar anggaran rumah tangga tanpa melalui kongres. Disahkan tanpa melalui kongres. Di luar kongres. Kalau di melalui kongres nggak mungkin ini terjadi. Salah satu pasal di situ. Ini pasal, pasal 19, 15, 17, 23. SBY pada saat itu ketua umum otomatis menjadi ketua majelis tinggi. Yang kewenangannya di dalam tertulis anggaran dasar rumah tangga yang mereka manipulasi, yang mereka robak tanpa melalui prosedur, bahwa kewenangan ketua majelis tinggi adalah menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang akan disahkan di kongres. Dia itu. Yang kedua, menyetujui calon ketua umum pada kongres atau kongres luar biasa. Itu kan udah melanggar undang-undang partai politik, melanggar proses demokrasi. Itu kan hak anggota. Baru ketua umum mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Pusat. Nah, dia diangkat oleh siapa? Dan mengangkat itu kan melalui forum kongres, forum Rapimnas. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Daerah. Itu kan harus forum. Ketua umum itu hanya tanda tangan. Hasil musda atau sebutan lain, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Cabang. Itu kan harus forum, muscap atau sebutan lain. Baru dia ketua umum hanya tanda tangan. Makanya oleh karena itulah, yang musda sekarang yang diinginkan AHY ini, walaupun dia menang dalam musda, bukan dia yang ditetapkan. Itulah yang beredar kemarin itu kan harus bayar sekian kan, Andi Arief. Masa Andi Arief bisa membuat surat harus membayar 100 juta untuk DPR? Itu kan nggak boleh, ya kan? Yang selalu tanda tangan itu kan harus ketua umum dan sekjen, tapi melalui kesepakatan rapat, ya kan? Nah, itulah manipulasi yang nyata-nyata dan fakta, bukan katanya. Beda dengan Denny untuk halusinasi, cari sensasi, bicara hukum juga tidak jelas hukum yang mana. Bahkan dia bilang waktu saya debat dia di Melbourne itu Zoom, dia nggak mau tahu anggaran dasar rumah tangga. Padahal dia orang hukum. Justru anggaran dasar anggaran rumah tangga itulah hukum tertinggi di partai politik. Kan gitu. Maksudnya orang hukum. Iya, sesuai undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2008 diperbarui 2011. Pasal 5 salah satunya di situ mengatakan bahwa forum tertinggi adalah rapat tertinggi atau sebutan lain yang disebutkan pada partai itu. Kan itu kan ada yang menyebutkan itu kongres, ada Jadi kalau ada pernyataan dari Denny Indrayana bahwa dia tidak mau tahu tentang aturan-aturan main di dalam partai politik ini sesuai dengan undang-undang, makanya saya bingung. Dasar dia apa jadinya? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.